mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ini baik. Malam tidurnya nyak? Jadi ada yang tidur tuh bagaimana tuh? Oke, baik. Kalau ada yang tidur berarti tadi malam dia belum tidur cukup. Belum tidur cukup. Berarti tadi malam dia begadang. Oke, baik. Saya coba menguji Anda apakah Anda siap atau tidak. Kita mulai pelajaran. Coba kita semua taruh tangan begini dulu. Oke. Kita tepuk semangat Oke. Kalau aku bilang tepuk satu, jadi kalau selamat pagi satu kali tepukan. Selamat siang 2 kali. Ibu akan mengajar kamu materi hari ini yaitu tentang inflasi. Tapi sebelum itu ada materi sebelumnya yang ibu minta maaf dulu karena 2 minggu ibu tidak masuk termasuk kemarin toh. Ya, ibu dan ibu pada ibu di belakang tuh kami tidak ada kegiatan di SMK 1. Jadi ibu titip kelasnya kamu di Stephen. Yang selalu ibu ingat Stephen dengan Miriam kadang selalu lupa mereka 2 menit. Oke Stephen, pelajaran kemarin sebelum itu kita bicara tentang apa? Stephen. Yang kemarin dengan ibu ini. Yuk. Iya. Itu sedikit kok. Dalam pelajaran yang pasti dibagi toh. Tahu Pak itu guru apa? Pak itu di belakang itu. Pelajaran yang lalu itu tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, permintaan dan penawaran uang juga ada kaitannya dengan pelajaran hari ini yaitu tentang inflasi. Oke. Kalau sudah ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke Anda. Yang pertama, dalam pembelajaran ini paling tidak Anda bisa tahu apa itu inflasi, penyebabnya, dampak, dan nanti apa solusinya. Terutama kamu sebagai anak sekolah, pelajar, paling tidak Anda bisa tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda buat dalam kehidupan Anda terkait dengan masalah yang kita hari ini bicarakan yaitu tentang inflasi. Bukan hal yang baru ya, pasti kalau Anda sering dengar, tahu. Oke. Pelajarannya jadi Anda menjelaskan tentang apa itu inflasi, ada kebalikannya, ada namanya deflasi, kemudian penyebab terjadinya inflasi dan Anda bisa tahu jenis-jenis dari inflasi. Oke. Nah, untuk membawa kamu bisa paham ini, tadi bukannya nanti kita sebelumnya adalah tentang permintaan dan penawaran uang. Inflasi ini ada kaitan dengan uang tadi karena dari permintaan dan penawaran uang itu akan menyebabkan terjadinya inflasi. Ini gambaran awal untuk kamu. Maka untuk lebih jelasnya, kalau kamu sudah siap, saya akan mengantar kamu dengan menonton ada satu video singkat bagaimana Anda tahu tentang inflasi. Nanti setelah itu saya akan tanya ke kamu apa yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menonton video ini. Oke. Aku mau beli gorengan Sama. Beli apa ya? Aku mau beli gorengan Beli apa ya? Sama-sama. Aku mau beli gorengan Ibu, gorengan Bu, 10.000. Makasih Bu. 2 biji dong.
harga barang dan jasa yang naik secara umum dan terus menerus. Contohnya, dulu dengan 10.000 kita bisa jajan di warung pakai nasi, sayur, telur dadar, ayam, dan es teh manis lagi. Sekarang mana bisa? Sekarang dengan Oke, bisa dilihat videonya tadi. Kita coba tanya-tanya sedikit deh untuk pahami apa yang sudah kamu lihat tadi. Video itu yang ditampilkan adalah bagaimana apa? Coba klik video tadi. Ya. Oh ini tadi video itu untuk menjelaskan secara singkat bagaimana inflasi terjadi. Jadi inflasi itu terjadi bisa dari berbagai faktor, bisa dari pemerintah sendiri atau dari hari ini naiknya harga barang dan jasa yang membuat harga uang menjadi jatuh. Itu juga penentuan harga dari di pemerintah sendiri. Kalau misalnya pemerintah kayak tidak seimbangkan harga rupiah dengan harga dengan negara-negara lain kayak euro atau dolar yang lain, bisa saja harga rupiah itu malah jatuh sehingga terjadi namanya inflasi atau penurunan harga mata uang. Oke. Tepuk tangan dulu buat ini. Yunita kan? Di paling belakang. Yunita. Pada video yang paling awal. Coba. Yunita datang ke tengah abang. Apa yang bisa Anda dapat tadi dari video awal itu? Mungkin kalau ada di luar. Oke, Yunita. Lulu? Waduh, harga barang naik. Dari video awal itu. Yang ilustrasi dengan cabai tadi itu kan? Apa? Coba. Iya. Jawab saja tuh. Nonton tadi tuh. Wis. Wis ketawa tuh. Steven? Yang goyang-goyang kursi kan. Jadi di mana harga kumpulan atau beberapa harga barang naik secara terus. Oke. Kalau dari video yang awal itu yang digoreng. Itu dia punya gorengan mahal. Bagaimana bahannya? Kayak digoreng apa dulu? Digoreng apa dulu? Digoreng dulu. Capek kok ada. Cabenya dapat dua. Nah, coba. Itu terjadi Inflasi. Ini ada karena bisa saja karena kelangkaan. Ya, ya pokoknya tadi petani itu petani yang karena dia punya jelasannya ada bangsa yang Itu terjadi mungkin karena petani mungkin dari kapan jadi harga barang otomatis naik. Harga kalau Oke, jadi tadi video itu menggambarkan pada kita bagaimana naiknya harga cabai. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, tadi dalam penjelasan itu tidak semua produk harga itu mengalami kenaikan kemudian dengan inflasi. Oke, lebih jelasnya, Ibu akan kasih kamu satu kasus cerita secara kelompok. Nanti ada mengerjakan ini, tapi dengan membaca dulu artikel kasus itu
baru nanti kamu diskusikan di kelompok. Setelah itu baru Anda presentasikan dan kita lihat sama-sama apa yang sudah Anda diskusikan secara kelompok. Dari belakang saya. Jadi nanti duduk kelompoknya kamu bisa di sebelah sana, di pas pintu tuh, situ karena ini kita terhalang dengan apa nih mejanya. Jadi di sana, di sini, supaya aman ya. Jadi kalau kamu di tempat duduk ini terhalang dengan meja ini, terhalang ya. Oke, baik. Saya mulai dari kanan. Saya bagi 4 saya. Yang 4 karena tempatnya nih. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan di sini ya. Oke. Dari belakang. Supaya jangan kita bagi ini. Di situ sama atau itu sama. Oke, 1, 2, 3, tambah 1, 4. Tapi nanti 1 di 1 dulu supaya jangan bisa campur laki-laki perempuan. Oke. Kamu itu enggak? 1, 2. Sampai di situ. Tidak ada. Oh ya, ini. Winsa. Wins. 5. 1 4 Sam. 1, 2. Oh, kamu bilang 2 Ibu seharusnya itu bikin ibu. iya, begini Pak. Ibu sama. Tidak, kamu sambung 1 ya. 1. Nona. 3. 2 Hei, kamu kenapa? Lamun. Wis. 1, 2. Oke, tanpa suara. Kamu. Ibu saya. Ibu kayaknya Anda tidak bisa salah ini. Oke. Mana 4? Ada di situ saya dekat pintu. Ini. Duduk di bawah. Yang kamu sedang. Oke, baca quiz. Begini yang harus berbuat. Anda baca dulu sama-sama. Oke. Dari luar. Tapi didiskusi sama-sama dulu kalau mau jawab apa, jangan satu orang dah. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Tentu sisa video dong. Lagi, misalnya ada berapa pertanyaan? Bukan foto sih sampai data. Foto supaya ini kan ada 4 loh bagi. Ini 2 orang 1 nomor, ini 1 nomor. Biar cepat. Ayo. Baca dulu. Langsung di situ. Naik harganya.
Ada bulan biar pas. Iya, satu baru di nomor 2 bis dengan oh tanah 3. Cepat dong. Wih. Bagi. Sudah. Kita semua pandai. Di belakang, di belakang. Tunggu dong, nomor 1 sudah, nomor 1 sudah. Nomor sudah. Mana? Nomor 1 di mana? Begini. Bagi. Sudah, isai. Makin sulit. Ore, tulisan kelompok tuh. Kondisi ruangan. Bagaimana kalau kita presentasinya langsung di masing-masing kelompok ini ya? Tidak perlu harus di depan, karena ini Yang lain mendengar. kita ini terpeda dengan meja ini. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, kita sabar. Bisa 5 menit menyampaikan hasil, termasuk dengan sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Sudah? Oke. Pertama saya minta Amelia coba cerita sedikit dulu tentang artikel itu. Oke, silakan Amelia. Artikel Amelia, singkat tapi jelas dengan izin. Oke, Amelia. Saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya baca. Artikel ini menjelaskan bahwa menceritakan secara berlebihan dan membagikannya kepada masyarakat belum tentu bisa menjadikan kaya. Karena ketika uang beredar terlalu banyak, tetapi jumlah barangnya tetap, maka permintaan meningkat sementara persediaan terbatas. Akibatnya harga naik dan nilai uang turun. Kondisi ini membuat daya bagi masyarakat melemah, terutama bagi kalangan miskin. Inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan tersebut disebut demand inflation. Oke, sudah. Oke, jadi itu cerita singkat dari Amelia tentang artikel yang Anda sudah baca. Saya beri kesempatan kelompok yang paling belakang duluan. Kelompok M belum. 3. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Semua perhatikan di kelompok ketiga dulu. Oke, mulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman. Nomor 1, berdasarkan artikel tersebut, apa yang Anda pahami tentang inflasi dan deflasi? Berdasarkan artikel tersebut, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan nilai uang menurun. Artinya dengan jumlah uang bersama, seseorang hanya bisa membeli barang dengan nilai tinggi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan nilai uang meningkat tetapi bisa berdampak buruk. Kedua, penyebab terjadinya inflasi sesuai artikel tersebut, penyebabnya adalah karena pemerintah mencetak dan membagikan uang dalam bentuk barang besar kepada masyarakat. Akibatnya, uang yang beredar di masyarakat
jadi terlalu banyak, sedangkan jumlah barang dan jasa tetap sama. Hal ini menyebabkan permintaan meningkat tajam harus persediaan barang terbatas, dan ini disebut demand pulse inflation. Berarti ya rampak. Dari 3% apa dari inflasi yang kita sesuai. Dapat harga yang dari 3% apa dari inflasi. Harga barang yang sudah naik kebenaran dari masyarakat menurut itu kesenjangan sosial meningkat. Berikan solusi atau cara mengatasi inflasi yang pertama, pemerintah tidak boleh sembarangan mencetak uang. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan ketersediaan barang. Yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia cukup. Tersebut, apa yang Anda pahami tentang inflasi dan deflasi? Berdasarkan artikel tersebut, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan nilai uang menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, seseorang hanya bisa membeli barang dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua, deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan nilai uang meningkat tetapi bisa berhenti. Yang kedua, apa penyebab terjadinya inflasi sesuai artikel tersebut? Penyebabnya adalah karena pemerintah mencetak dan memunculkan uang dalam jumlah besar kepada masyarakat. Akibatnya uang yang beredar di masyarakat menjadi terlalu banyak, sedangkan jumlah barang dan jasa tetap. Hal ini menyebabkan permintaan meningkat tajam, namun persediaan barang terbatas. Keadaan ini disebut demand pull inflation. Yang ketiga, dari artikel tersebut, apa dampak dari inflasi? Dampak yang pertama, harga barang dan jasa naik secara besar-besaran. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun karena nilai uang berkurang. Yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat. Yang keempat, berikan solusi atau cara mengatasi inflasi dari artikel tersebut. Yang pertama, pemerintah tidak boleh sembarangan menjual uang. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan ketersediaan barang. Yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia cukup. Diskusi kita ini kepada pertanyaan atau masukan? Mengapa masyarakat jadi tidak memiliki minat untuk membeli barang atau sesuatu? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih. Jadi mengapa masyarakat itu menjadi tidak terlalu minat untuk membeli barang tersebut, karena harga barang akan naik secara terus-menerus. Jadi mungkin mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membeli. Mungkin pemerintah menanggulangi dari masalah tersebut tuh kayak kemana? Pemerintah punya tindakan untuk menghadapi inflasi. Caranya cara pemerintah mengatasi hal tersebut adalah dengan pemerintah menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan ketersediaan barang. Kemudian pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri agar barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia.
Terima kasih. Oke. Oke, kelompok ini tadi ya. Hai, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Akan dibawakan oleh teman-teman. Berdasarkan artikel tersebut, apa yang Anda pahami tentang inflasi dan deflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus karena jumlah yang beredar lebih banyak daripada barang yang tersedia. Sedangkan deflasi adalah kebalikannya, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus akibatnya berkurangnya jumlah uang yang beredar. Yang kedua, apa penyebabnya terjadinya inflasi sesuai artikel tersebut? Penyebabnya adalah inflasi terjadi karena pemerintahan mencetak uang terlalu banyak uang dan membagikan kepada masyarakat. Sementara jumlah barang dan jasa tidak bertambah, akibatnya pemerintah meningkatkan tetapi persediaan barang tetap sehingga harga naik. Yang ketiga, dari artikel tersebut, apa dampak dari inflasi? Dampaknya adalah harga barang dan jasa naik drastis, nilai uang menurun, dan daya beli masyarakat melemah. Yang ketiga, masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin besar. Yang keempat, berikan solusi atau cara mengatasi inflasi dari artikel tersebut. Pemerintah tidak boleh mencetak uang sembarangan, meningkatkan produksi barang dan jasa agar seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, mengontrol jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter oleh Bank Sentral. Yang terakhir, menjaga kestabilan harga dan distribusi barang di pasar. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan kesempatan? Baik, kami akan bertanya kira-kira kebijakan moneter Bank Sentral itu seperti apa? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Satu adalah hadis. Otoritas Bank Sentral adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter seperti Bank Indonesia untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai dan memelihara kestabilan mata uang, inflasi atau nilai tukar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan moneter. Oke, jadi tadi situ kan ada bilang jumlah uang yang beredar. Jadi itu makanya apa kira-kira yang maksud dari jumlah uang yang beredar? Jumlah uang yang beredar maksudnya yang tersebar ke banyak apa ya namanya masyarakat begitu. Dia kan terus kayak kau beli di orang, toh di orang pasti itu dia akan beli nilai itu beredar kayak masing-masing. Jadi kalau tadi yang jenis-jenis kebijakan itu pertama ada kebijakan pasar terbuka atau OPT yang itu menjual atau membeli surat berharga negara atau SDN untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Terima kasih. Oke. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pada materi waktu dan kesempatan saya berikan. Yang pertama, berdasarkan artikel tersebut apa yang Anda pahami tentang inflasi dan deflasi? Jawabannya adalah inflasi adalah harga barang yang naik terus menerus. Deflasi adalah penurunan harga barang yang terus menerus. Apa penyebab terjadinya inflasi sesuai artikel tersebut? Penyebab inflasi sesuai artikel yaitu mengatasi kemiskinan dengan membagikan uang kepada masyarakat miskin. Dari artikel tersebut apa dapat dari inflasi?
Dampak dari inflasi tersebut yaitu memicu ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga menjadi semakin menggila. Efek psikologi ini membuat nilai mata uang terpuruk dan memiskinkan banyak orang, dan harga barang yang semakin naik terus menerus. Nomor 4, berikan solusi atau cara mengatasi inflasi dari artikel tersebut. Jawabannya adalah pemerintah harus mendata dan mempertimbangkan ketika mencetak uang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Adakah pertanyaan atau saran yang saudara silakan. Saya akan bertanya, berikan pendapat kelompok kalian jika suatu daerah mengalami suatu inflasi, apa solusi untuk memulihkan suatu daerah tersebut? Pendapat kalian? Kelompok kami terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai ini mengapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya dan dibagikan ke rakyatnya, yang akan dibacakan oleh rekan saya. Nomor 1, berdasarkan artikel tersebut, apa yang Anda pahami tentang inflasi dan deflasi? Jawabannya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Nomor 2, apa penyebab terjadinya inflasi sesuai artikel tersebut? Pemerintah mencetak dan membagikan banyak uang, meningkatkan permintaan uang tanpa meningkatkan barang. Yang ketiga, dari artikel tersebut apa dampak dari inflasi? Jawabannya, menurunkan daya beli masyarakat, memicu ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga menjadi semakin menggila. Program ini berakhir dengan sebagian kelas menengah yang jatuh miskin, membuat nilai mata uang terpuruk dan memiskinkan makin banyak orang. Yang keempat, berikan solusi atau cara mengatasi inflasi dari artikel tersebut. Solusinya, seimbangkan uang beredar dengan barang atau jasa, pemerintah kurangi uang beredar, tingkatkan produksi. Sekian dari presentasi kami. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah inflasi itu memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita dapat memantau inflasi tersebut secara terang-terangan dan bisa membantu pemerintah untuk kira-kira melihat inflasi ini berjalan dengan teratur atau tidak. Dan dampak buruknya atau dampak negatifnya adalah harga barang akan semakin naik yang akan menyusahkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Sekian dari presentasi kami. Kami sekarang akan membuka sesi tanya jawab kepada setiap kelompok yang ingin memberikan saran atau kritikan dan pertanyaan. Kami persilahkan waktu dan kesempatan. Yes, ini kepada kelompok 2. Dan saya jelaskan bahwa ini kenapa benar satu kan banyak-banyak Menjawabkan inflasi. Kira-kira apa hubungannya antara pemerintah yang tambah banyak dengan itu terjadinya inflasi? Jadi hubungannya sih kalau misalnya pemerintah mencetak uang semakin banyak otomatis dan tidak bagi dengan barang yang ditingkatkan juga, maka otomatis jumlah satu barang akan naik karena keterbatasan barang. Ya, sekian dari presentasi kami. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akan tutup. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Sekian, terima kasih. Hasil diskusi kalian berarti kalian sudah bisa tahu tentang 3 hal tadi. Yang pertama adalah tentang apa? Inflasi. Yang kedua, deflasi. Yang ketiga, peredaran uang. Pertama apa? Jadi tujuannya adalah setiap kalian kita bahwa Anda harus bisa tahu apa itu inflasi, apa itu deflasi, kemudian penyebabnya, dampak dan solusi. Siapa nih? Oke. Baik. Pertanyaan saya
Bagaimana Ibu mengharapkan kamu dengan video tadi? Sebagai pelajar, sebagai siswa, Anda harus bisa bersikap ketika terjadi keadaan seperti ini. Maka apa yang harus Anda buat? Apa yang harus Anda lakukan ketika kalau ada keadaan seperti ini? Tadi dalam solusinya bisa pemerintah mengatasi dengan sebuah kebijakan ya. Apa tadi? Kebijakan negara dari Bank Sentral. Ya, kelompok yang paling aktif dari kelompok siapa tadi? Dia bertanya, memang tadi akan ada waktu jadi kita lebih cepat, nanti kita tambah lagi diskusi. Jadi coba dengar sini tadi. Pertanyaan saya bagi kamu tadi, sebagai pelajar, sebagai siswa, setelah Anda diskusi ini, setelah Anda bisa memahami apa yang kita menjadi tujuan pembelajaran, apa implikasi, penyebabnya, kemudian dampak dan solusi. Saya bertanya ke kamu, sebagai pelajar, maka apa yang harus Anda buat ketika ada keadaan ini dengan kehidupan Anda di rumah atau di sekitar Anda? Pada tahun 98 itu pernah terjadi krisis moneter, orang semua susah sekali. Nah, kalau sebagai pelajar Anda harus buat apa? Ganti dong, ganti. Nah, jangan print terus. Kan di kelas ini bukan hanya ada print toh. Oke. Ayo. Silvester. Sil. Oke. Oke, Silvester. Diam yang lain, Silvester mau ngomong. Ya. Oke. Kalau bisa dipakai, berdiri. Baru menghadapi kawan. Menghadapi kawan. Itu yang pertama sebagai pelajar lebih memperhitungkan sesuatu kebutuhan yang pokok, contohnya barang sekolah, terus kayak barang-barang kertas, begitu yang masih bagus. Ketika betul semuanya bagus, betul asal beli dari betul gunakan saya yang ada. Oke, baik. Oke. Apalagi pola hidup apa? Hemat. Ya, hemat. Kalau yang jajannya satu hari 10.000, ya bisa dikurangi jadi 5.000. 5.000-nya siapa? Tabung. Apalagi? Mencatat pengeluaran. Iya, mencatat pengeluaran. Ya, jadi paling tidak Anda punya prioritasnya. Kalau hari ini apa yang harus Anda beli? Besok atau Anda punya uang, maka harus menjadi catatannya. Jadi belajar dari hal-hal kecil. Kita punya mama di rumah paling hebat ya. Iya betul. Hebat ya. Dia kasih kamu pas dia catat toh. Iya. Prioritas. Dia selalu mencatat kemungkinan. Iya. Kasih balik uang atau sisa. Itu loh yang mama. Baru ulangi hari ini. Oke, baik. Jadi kesimpulan akhirnya coba Anda lihat di sini. Coba Anda lihat di sini. Anda bisa baca? Bisa? Jadi Anda lihat, bukan karena potongan-potongan itu, potongan-potongan pizza itu, tapi apa? Anda lihat,
Kasih besar. Coba lihat. Bisa dibaca itu? Coba lihat sih. Kasih besar. Coba kamu lihat. Bukannya apa nih? Kakinya nih. Ini yang lihat. Nilainya akan menjadi lebih rendah seperti yang kita tadi. Miskin makin miskin, kaya makin kaya. Itu dalam cerita. Nah, Anda lihat, kalau makin banyak uang yang dicetak tanpa adanya ketersediaan hasil produksi barang siksa, maka Anda akan menjadi naik. Seperti tadi yang kamu sudah bahas. Nah, simpulannya bahwa ini yang beda dong. Kalau kita makan uang ini, tidak kan? Tidak. Apa yang harus dibuat? Bagaimana Anda menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa? Masih ada satu, yaitu bagaimana kita menghitung inflasi. Menghitung inflasi untuk pertemuan berikut, kelompok yang ada, saya memberi Anda tugas survei 2 kali. Saya ulang, saya memberi Anda tugas surveinya 2 kali. Anda turun ke pasar, di mana saja Impres, Bobo apa lagi? Pasar kelompok yang tadi, tugasnya dia turun ke pasar, baru kita bisa menghitung berapa terjadi inflasi dengan data yang ada. Tugas Anda secara kelompok tadi, itu Anda cek di pasar, harga kebutuhan pokok, sembako, 9 kebutuhan pokok itu, Anda tulis itu harus diturunnya 2 kali. Misalnya Anda 1 minggu atau 2 kali turun. Tujuannya adalah Anda coba ngecek hari ini telur 1 rak berapa. Silakan Anda foto, Anda nanti sampaikan itu dalam infografis tapi presentasi di sini. 9 kebutuhan pokok, tahu 9 kebutuhan pokok tahu dong? Tahu tidak? Tahu. Jadi per kelompok, ya, ambil data sendiri, olah data sendiri. Oke? Sudah ada pertanyaan untuk ini, tugas ini untuk minggu depan ada? Ada? Ada pertanyaan untuk ini? Itu ketemu data apa sih? Tidak tahu. Yang pas kita pilih untuk data yang di pasar PB juga seperti yang depan itu ketemu kayak tanya apa yang terjadi. Tanya adalah ada tanya harganya. Misalnya harga kebutuhan pokok ini nanti lagi harga berapa? Tanya susu, beras, gula, bebas timahnya sudah. Itu harus 2 atau 3 hari Anda pesan. Jadi hari ini Anda pergi nanti 2 hari 3 hari. Tapi dia harus beberapa kebutuhan pokok dan berlaku secara umum untuk beberapa periode. Itu baru kita sebut dengan transportasi. Jadi makanya aku bilang kamu turun 3 kali dulu. Oke? Nanti dibuat laporan secara kelompok, baru Anda presentasi, baru kita menghitung inflasi. Naiknya berapa %. Oke, sudah? Masih ada? Tidak. Masih ada? Oke. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa dulu ya. Ingat minggu depan. Teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita menyelesaikan KBM ekonomi kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah Kristus, Bapa kami sudah dituntun, bisa berkumpul dari Tuhan.